Wanita itu langsung merasa ada yang tidak beres. Sup jamur yang khusus disiapkan si wanita licik untuknya. Pasti ada apa-apanya. Lalu, dengan sigap, ia menyuapkan sup jamur itu ke si wanita licik. Tepat saat itu, suaminya pulang bersama keluarganya. Zombie. Tolong. Tolong. Awas, anak kita. Tenang saja. Sayang. Sayang, jaket putihku di mana? Ya, aku nggak nemu. Mungkin di dalam. Coba cari sendiri. Kamu bantu aku cari, dong. Aku tidak bisa melihat. Ah, kalian. Tega sekali kalian melakukan ini. Jianian, sudah waktunya minum obat. Kok dia bisa lihat? Masalah sepenting ini, mana mungkin aku lupa. Obat. Aku tidak bisa melihat karena obat itu. Ini semua perbuatan kalian. Kenapa? Kenapa kalian lakukan ini? Baguslah kalau kamu sudah lihat. Setidaknya aku tidak perlu lagi pura-pura jadi perawat untuk melayani orang buta sepertimu. Jadi Fang Manman itu sebenarnya bukan pengasuhmu. Dia itu selingkuhanmu. Kalian melakukan hal menjijikan itu tepat di depan mataku. Lebih dari itu. Dia bahkan sedang mengandung anakku. Menjijikan. Tadinya aku mau membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tapi ternyata kamu. Kalian mau melakukan apa? Tentu saja mengirimmu ke neraka. Hahaha. Suamiku mau membunuhku. Tadi aku sudah dengar semuanya. Tolong aku, tolong. Aarg. Huhuhu. Aarg, karena kamu sudah tahu semuanya. Kalau begitu, mati saja sana. Kalian semua tahu. Kalian sekeluarga berkomplot untuk menipuku. Salahkan saja dirimu sendiri yang bodoh. Sudah buta, masih saja tidak mau menyerahkan perusahaan kepadaku. Arg, lepaskan aku. Lepaskan aku, dasar tidak berguna. Punya anak satu pun tidak bisa. Untung saja ada Manman. Aku mau lapor polisi. Aku mau lapor polisi. Beraninya kamu mau lapor polisi. Uh. Ini di mana? Sudah bangun. Putri keluarga Jiang tewas dalam kecelakaan karena tersesat akibat kebutaannya. Seluruh hartanya diwariskan kepada suaminya. Hahaha. Buka pintunya, buka. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Kak, aku mau apartemennya yang menghadap ke sungai itu. Ini sih bukan apa-apa. Kalian semua akan mati mengenaskan. Kalau aku bisa mengulanginya lagi, aku pasti akan membuat hidup kalian lebih buruk dari kematian. Aku tidak mati. Ini tanggal 9 Mei. Ini 4 bulan yang lalu. Aku terlahir kembali. Sayang. Matamu. Mataku.
Rasanya masih belum membaik. Ruo Guang, menurutmu apa aku masih bisa sembuh? Tentu saja. Dokter bilang padaku, kamu seperti ini karena setelah kecelakaan mobil itu. Ada gumpalan darah yang menekan saraf optikmu. Makanya kamu tidak bisa melihat. Asalkan kamu mau minum obat dengan patuh, kamu pasti bisa melihat lagi. Anak baik. Sayang, aku ke toilet sebentar, ya. Baik, aku antar kamu. Sayang, aku pergi sendiri saja. Aku harus mulai terbiasa dengan kehidupan tanpa bisa melihat. Baiklah. Kak, Kenapa kamu datang ke sini? dasar bocah, jaga bicaramu dengan Man-Man. Di dalam perutnya sekarang, ada penerus keluarga Shen kita. Benar, Kak. Kak Man-Man ini sedang hamil. Tapi hari ini dia menemani aku dan Mama jalan-jalan seharian penuh. Bicaralah yang baik sama dia, dong. Dia itu kangen sama kamu, tahu. Karena takdir memberiku kesempatan untuk mengulang semuanya. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Sayang. Apa ada tamu di rumah? Kenapa aku mencium aroma parfum? Aku kenalkan, ya, ini Fang Manman. Pembantu yang kupekerjakan untukmu. Halo, Nona Jiang. Saya Fang Manman. Oh, begitu. Cuma seorang pelayan, tidak perlu melapor padaku. Suruh saja dia membersihkan toilet. Aku mengantuk. Sini, aku antar kamu tidur. Nggak usah, aku bisa sendiri. Kamu temani saja art baru itu biar kenal lingkungan rumah. Tadi si buta sialan itu bicara begitu padaku. Kamu sama sekali tidak membelaku. Sudahlah, sayang. Sabar sebentar, ya, nanti juga. Semua hartanya akan menjadi milik kita. Ayo. Hei. Maling dari mana ini? Berani-beraninya mencuri barang keluarga Jiang. Sayang. Ruo Shui. Di rumah ada maling. Sayang. Tenang. Tenang. Ini aku. Sayang, siang bolong begini. Kamu sedang apa di kamar? Aku dengar sepertinya ada suara di kamar. Mungkin ada tikus masuk. Tikus. Kamu dapat sandal bau begini dari mana? Pergi. Pergi sana. Aku paling takut tikus. Pergi. Aduh, kamu memukulku. Kamu sedang apa? Sayang. Sakit. Tidak. Maaf. Ya. Sang Chuyue. Maaf. Sayang. Aku cuma mau sentuh kamu. Sini, berikan benda ini padaku dulu. Aku dengar suara. Ada di sini. Dasar sampah busuk dari selokan. Beraninya menggali lubang sampai ke rumah orang. Ya. Pergi. Tikus sialan. Sayang. Ada 2 tikus. Dasar makhluk bodoh yang maunya gratisan. Menggali lubang sampai ke rumah orang lain. Akan kubuat kalian tahu akibat dari perbuatan ini. Yang Cuiwe, apa yang kamu lakukan? Ibu, Ruo Shui. Ruo Guang bilang di rumah ada tikus. Aku lagi mengusir tikus. Aduh, soal mengusir tikus itu, serahkan saja pada Ruo Guang. Kita keluar dulu. Ya, iya. Ayo kita pergi. Kalian bantu Ruo Guang saja. Aku ini buta. Tidak bisa banyak membantu. Baiklah.
Buka pintunya, buka. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Kalian akan mati mengenaskan. Dulu, orang lain adalah pisau dan talenan. Dan aku adalah daging ikannya. Sekarang, sudah waktunya keadaan berbalik. Hati-hati, dia itu buta, bukan tuli. Aku ini mengandung anak keluarga Shen kalian. Kenapa aku harus melayaninya? Aku tidak peduli, harus hari ini. Iya, Kak Man benar. Hidup menumpang seperti ini. Aku sudah benar-benar muak. Setiap bulan harus melihat suasana hati Jiang Cuiwei untuk dapat uang bulanan. HMPH, sekeluarga tidak tahu diuntung. Uang bulanan 3 juta masih dibilang kurang. Ah, sudahlah. Lain kali kita cari kesempatan. Kesempatan? Kesempatan apa lagi? Harus hari ini. Sudah. Kamu masih ragu-ragu apa lagi? Seharusnya dia sudah mati dalam kecelakaan mobil itu. Kalau bukan karena sopir pengecut yang kamu sewa itu tiba-tiba takut, lalu mengurangi kecepatan. Sekarang rumput di kuburan Jiang Cuiwei sudah lebih tinggi darimu. Itu kan yang cari ibuku. Sudahlah, kalau sekali gagal, ya coba lagi saja. Apa yang perlu diburu-burukan? Ternyata kecelakaan sebelumnya juga mereka rencanakan bersama. Thea. Tapi kali ini kita harus melakukannya sendiri. Dasar tidak berguna. Kamu pantas jadi suami numpang seumur hidupmu. Kamu ini hanya bisa mengharapkan uang receh yang jatuh dari tangan Jiang Cuiwei. Jalani saja seumur hidupmu sana. Mbak Men, bicaralah baik-baik, ya, kan? Aku sudah muak main-main sama kalian. Sekarang juga aku akan gugurkan kandungan ini. Baik, hari ini. Ya, hari ini juga. Aku, Shen Guang, bukan pengecut. Aduh, kok aku ceroboh sekali, ya? Ibu Feng. Hei. Ada apa, Nyonya? Malam ini kita makan lobster Australia saja. Ya, seharusnya ada di ruang pendingin di Rubanah. Tidak masalah. Sebenarnya, ada sedikit masalah. Tolong temani saya ke sana. Ya, saya takut tidak terbiasa dengan ruang pendinginnya. Nanti tidak sengaja mengunci diri sendiri di dalam. Baik. Benar-benar pucuk dicinta ulam pun tiba. Nanti aku akan bawa dia masuk ke ruang pendingin. Kalian langsung kunci pintu utamanya. Setelah aku berhasil, kalian baru datang lagi ke sini, supaya dia tidak curiga. Bajingan. Untuk apa bersembunyi di belakangku? Apa aku harus menuntun jalan untukmu? Lihat saja kamu masih bisa belagu berapa menit lagi. Sudah sampai, sudah sampai. Suhu di ruang pendingin ini sedingin apa? Ya, kalau kamu dikurung di dalam, hanya butuh 3 menit. Kamu akan lenyap dari dunia ini. Secepat itu, ya, ayo jalan. Masuk saja, aku di belakangmu. Ah. Aduh, maaf ya, Men, aku tidak sengaja menutup pintunya. Aku cari orang dulu ya untuk bukain pintunya. Kamu kan tidak punya kunci. Cepat buka pintunya, bodoh. Tolong aku. Secepat ini berhasilnya. Gerakanmu cepat juga. Tolong, keluarkan aku. Diam kamu, perempuan sialan. Sudah di dalam. Tentu saja. Nggak nyangka Mbak Men gerakannya cepat juga, ya.
Katakan. Ruokuo, kamu harus cepat tolong aku. Keluarkan aku dari sini. Aku dikurung. Mau keluar? Ya. Kalau begitu, kamu diam saja di dalam sana baik-baik. HMPH. Lebih bagus lagi. 2 menit lagi. Semua milik keluarga Jiang akan jadi milikku. Aku mau lihat siapa yang masih berani meremehkan keluarga Shen kita. Hahaha. Bagus sekali. Keluarga Shen kita akhirnya jaya juga. Hahaha. Hahaha. Suamiku. Aku tidak di dalam. Kamu di mana? Bukannya kamu seharusnya di dalam sana. Lalu siapa yang di dalam? Fang Manman. Tadi aku. Cari kunci. Kuncinya tidak ketemu. Cucu laki-lakiku. Cepat buka pintunya. Cucu laki-lakiku masih di dalam. Cucuku. Cucu apa? Ibu? Apa maksud ibu? Suamiku, bicaralah. Jangan-jangan anak yang dikandung Fang Manman itu anakmu. Aduh, sayang. Mana mungkin aku mengkhianatimu. Iya, Mbak. Maksud ibu. Ini maksudku begini. Oh, iya, sebenarnya kami belum sempat memberitahumu. Sebenarnya, Fang Manman itu putri angkat ibuku. Hah, iya, benar. Nah, si Ruoshui itu, hubungannya dengan Manman akrab sekali. Makanya, aku ke dia itu, sudah seperti ke anak sendiri. Kalau begitu, anaknya, kan berarti cucuku juga. Oh, iya. Oh, jadi begitu ceritanya. Tapi dia, kan lagi hamil. Kok masih kerja jadi asisten rumah tangga? Pasti berat sekali, ya. Aduh, sudahlah. Ini sudah gawat. Ayo selamatkan dia. Di dalam itu ada 2 nyawa. Pak, kamu tenang dulu. Aku barusan mengunci diri di kamar. Karena mau mengambil kunci cadangan. Benar? Kunci cadangan? Mana kuncinya? Ini. Tapi yang mana? Ya. Jiang Cuiwei, kamu lagi bercanda? Ya, memangnya yang mana? Kalian cepat sedikit. Aku harus coba satu persatu. Bukan yang ini. Coba lagi, yang lain. Kalau hari ini kamu tidak berhasil menyelamatkan cucu kesayanganku, ibu tidak akan menganggapmu anak lagi. Jadi kamu mau? Yang ini, cepat buka pintunya. Ah! Aduh! Cucu kesayanganku. Jiang Shuiwei, dasar kamu pembunuh. Bukan aku, sayang. Kamu masih ingat apa yang dikatakan pekerja ruang pendingin itu? Katanya di sebelah ada tombol berhenti darurat. Benar, tombol darurat. Aku ingat, tombol darurat. Cepat tekan, cepat. Di mana letaknya? Di sebelah ruang pendingin ada sebuah tombol hijau. Di sebelah, yang warna hijau. Yang hijau. Cucuku akhirnya bisa diselamatkan. Jangan sekali-kali ditekan. Itu tombol pembeku cepat. Yang di sebelahnya, yang warna merah, itu baru tombol darurat. Apa? Sayang, jangan bilang kamu sudah menekannya. Lalu,
bagaimana dengan Mama? Aduh, ya ampun. Bagaimana ini? Cucuku sayang. Aku sudah membunuh orang. Aku sudah membunuh orang. Aku. Ayo, kita harus segera lapor polisi. Buat apa lapor polisi? Orang itu kamu yang mengurungnya. Tombol ini juga kamu yang menjebak kami untuk menekannya. Pokoknya ini semua salahmu. Keluarga kita hancur lebur gara-gara kamu. Kalau inspektur datang, yang pertama ditangkap itu pasti kamu. Aku akan masuk penjara. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Suamiku. Sayang, ibu benar. Kalau kamu membunuh orang, ya kamu harus dipenjara. Tenang saja. Perusahaan serahkan padaku. Semuanya akan kuurus dengan hati-hati. Tidak bisa, Mas. Kalau begitu, kamu tidak akan dapat sepeser pun dari harta perusahaan. Apa katamu? Ayahku sebelum meninggal pernah bilang, kalau sampai terjadi sesuatu padaku, seluruh aset perusahaan akan disumbangkan ke badan amal. Sayang, kamu kan istriku. Aku ini sebentar lagi akan masuk penjara. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama, ya. Benarkah, Mas? Di sini hanya ada kita berempat. Asalkan tidak ada satupun yang bicara. Rahasia ini pasti bisa kita jaga. Sayang, kamu baik sekali padaku. Sayang. Kenapa kamu bisa sebaik ini? Aku tidak punya apa-apa lagi yang bisa kuberikan padamu. Bagaimana kalau perusahaannya kuserahkan padamu saja? Benarkah? Aku ini buta, tidak akan bisa mengurus perusahaan dengan baik. Lebih baik untukmu saja. Sayang, kamu tenang saja. Serahkan perusahaannya padaku. Aku jamin semua akan baik-baik saja. Cui Wei, kamu menyerahkan perusahaan untuk diurus oleh Ruo Guang. Kamu pasti bisa tenang. Setelah aku buta, Ruo Guang sudah merawatku begitu lama, dan dia sama sekali tidak pernah mengincar perusahaanku. Menyerahkannya padanya, aku tentu saja tenang, hahaha. Tentu saja. Mana mungkin aku mengincar harta istriku sendiri? Ibu, selain harus merawatku, ibu juga harus membantuku menjaga rahasiaku. Aku punya beberapa pusat perbelanjaan atas namaku. Nanti akan kuminta pengacara untuk mengalih namakannya pada ibu. Aduh, Qiu Yue, kamu ini menantuku. Kita ini satu keluarga. Mana mungkin ibu membiarkanmu masuk penjara? Iya juga ya, Mbak. Kalau begitu aku bagaimana? Aku masih punya beberapa properti atas namaku. Nanti kamu tinggal pilih saja beberapa. Akan kuberikan semuanya padamu. Anggap saja ini sebagai hadiah pernikahan untukmu. Oh, iya, Mbak Ipar. Aku juga mau saham perusahaan. Shen Ruoshui, aduh. Kak, aku kan menyimpan rahasia yang sama dengan kalian. Aku minta bagian saham perusahaan. Memangnya kenapa? Tentu saja boleh. Listrik di ruang pendingin mayat Man-Man sudah terlalu lama padam. Kuncinya sudah terbuka secara otomatis. Ada apa ini? Biar aku periksa dulu. Kalian tidak pantas membuatku mempertaruhkan seluruh hidupku. Aku akan menempuh jalur hukum dan membuat kalian menyesal seumur hidup. Ya Tuhan. Cih. Dasar tidak berguna. Dia hidup atau mati? Bagaimana? Apa Fang Man-Man masih hidup? Kalau Fang Man-Man sekarang sudah sadar, lalu imbalan yang dijanjikan Jiang Chuyuan pada kita, apa masih berlaku? Sayang. Dia. Sepertinya masih bernapas. Aku sudah memikirkannya. Grup Jiangxi bagaimanapun juga adalah peninggalan ayah untukku. Diserahkan pada Ruo Guang ataupun padaku, semuanya sama saja. Cui Wei, kalau kamu bisa berpikir begitu, itu baru benar. Tapi di sisi lain, ini kan peninggalan ayahku, Ruo Guang. Kamu harus benar-benar mengurusnya dengan baik, ya. Dasar tua bangka, beraninya kamu mencubitku. Dasar tua bangka, beraninya kamu mencubitku. Apa? Mama bilang berhenti. Ini.
Man-Man baru saja bangun, jadi dia bicara ngawur. Ruoguang, cepat bantu Man-Man naik ke atas untuk istirahat. Dia kan sedang hamil. Pengacara Su, segera siapkan untukku surat perjanjian pengalihan perusahaan. Apa? Ini kan peninggalan dari Tuan Jiang Senior untuk Anda. Apa Anda sudah yakin? Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan untukku. Anda tinggal perintahkan saja. Akan kubunuh si Jalang Jiang Cuiwe itu. Apa maksudmu? Dia barusan hampir membunuhku. Kuberitahu kau, jangan macam-macam. Jiang Cuiwei sudah setuju memberikan perusahaannya padaku. Apa? Nanti kalau semua urusannya sudah selesai, dengan anak yang ada di perutmu itu, menurutmu aku akan dapat bagian yang sedikit. Baguslah. Aku mau setengah sahamnya. Kamu jangan, keterlaluan. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Kalau aku beritahu Jiang Cuiwe tentang anak ini, coba tebak, apa kamu masih bisa dapat sepeser pun? Mama, ini semua salahku. Aku membuat Mama kedinginan. Mama tidak marah padaku, kan? Tentu saja tidak. Kamu kan tidak sengaja. Syukurlah. Ini, aku buatkan segelas air panas untukmu. Cepat hangatkan badan Mama. Panas sekali. Maaf, Mama tidak apa-apa. Pergi sana. Feng Man-Man. Ruoguang, maafkan aku. Aku tidak bisa melihat. Aku merepotkanmu, ya. Tentu saja tidak. Man-Man, minta maaf pada kakak iparmu. Cepat. Maaf. Man-Man, apa kamu habis membeli sesuatu? Ibu angkat, kan menyuruhku merawatmu baik-baik. Nanti malam aku yang masak, biar kamu cicipi keahlianku. Mana tega aku membiarkan ibu hamil sepertimu merawatku. Tenang saja, aku pasti akan merawatmu dengan sangat baik. Oh, Ini adalah jamur panah dengan racun paling mematikan. Yang Cuiwe, riwayatmu akan tamat. Kau akan muntah-muntah dan buang air terus. Menderita setengah mati. Benar-benar musang, yang menyamar baik pada ayam. Sini, cepat cicipi. Cepat, minumlah. Kamu sudah susah payah memasak. Kamu minum duluan saja. Kamu. Fang Man-Man, senjata makan tuan. Sayang, kamu sudah pulang. Sayang. ada apa? Aduh, Fang Man-Man pingsan setelah minum sup jamur buatannya sendiri. Cepat lihat dia. Apa? Akal-akalan apa lagi yang dimainkan Fang Man-Man ini? Jong. Yombi. Tolong. Ah. Jangan tangkap aku. Pergi. Jangan mendekat. Ah. Ah. Sini,
berikan. Kenapa diberikan padanya? Berikan padaku. Dia sudah pergi. Harta paling berharga keluarga Shen kita. Serahkan nyawamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu sedang apa? Mbak Man kenapa? Kamu sudah gila. Ah, Ah, sayang. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. kamu kenapa? Aku baru ingat. Hari ini Mbak Man minum sup jamur yang dia buat sendiri. Jangan-jangan dia keracunan jamur. Sayang, cepat kurung dia. Cepat hentikan. Lihatlah kelakuanmu ini. Niatnya mau untung, malah jadi buntung. Apa maksudmu? Kamu menyalahkanku. Kalau bukan salahmu, salah siapa lagi? Begitu serah terima urusan Jiang Cuiwan selesai, seluruh keluarga Jiang akan jadi milikku. Kenapa kamu malah bikin masalah? Hah? Ayo, cepat ke rumah sakit. Gak bisa? Ibuku bilang. Disuntik. Dan minum obat bisa berpengaruh pada bayi di kandunganmu. Ibumu itu sudah gila. Ya, Fang Man, aku peringatkan kamu. Jaga mulutmu, ya. Ibuku kamu pukuli sampai sekarang punggungnya nggak bisa tegak. Adikku juga masih pincang. aduh, kepalaku kenapa ini? Jiang Cuiwei yang pukul. Jiang Cuiwei. Kalau dia nggak memukulmu tadi, aku bisa mati kamu hajar. Cepat diminum. Kamu pasti lelah sudah memasak. Kamu minum duluan saja. Aku curiga Jiang Cuiwei bisa melihat. Nggak mungkin. Setiap hari aku sendiri yang mengawasinya minum obat. Lagi pula, kalaupun dia benar-benar bisa melihat, mana mungkin dia nggak kasih tahu aku. Lalu bagaimana kalau dia sudah tahu kita sedang merencanakan sesuatu padanya? Sebenarnya dia itu buta atau tidak? Kita tes saja, nanti juga ketahuan. Man, kamu mau membawaku kemana? Aku dengar dari Ruo Guang, sejak sakit kamu di rumah terus. Makanya aku ajak kamu jalan-jalan. Perhatian sekali kamu. Kenapa? Aku mau ikat tali sepatu. Kamu jalan saja duluan. Di depan lapang, kok. Jiang Cuiwei, Man, bukankah kamu pakai sepatu hak tinggi? Bagaimana bisa ada tali sepatunya? Kalau kamu tidak bisa melihat, bagaimana kamu tahu aku pakai sepatu hak tinggi? Tentu saja aku tahu dari suaranya. Pendengaran orang buta kan sangat bagus, ya kan? Aku tadi salah bicara. Tali sepatu hak tinggiku yang lepas. Ayo, jalan. Daksue, ada apa? Di depanmu ada genangan air. Ruo Guang, kok kamu di sini juga? Aku khawatir, jadi aku datang untuk melihatmu. Setidaknya kita harus memastikan dia aman di sini. Dasar gegabah. Sudah, jangan salahkan Man. Dia juga bermaksud baik mengajakku keluar untuk cari angin. Ayo, aku bantu kamu pulang. Sudah cukup, kan? Dia benar-benar tidak bisa melihat. Kenapa tadi kamu menariknya? Kalau bukan sampai saat-saat terakhir, kita tidak akan tahu dia itu buta beneran atau tidak. Kalau dia sampai jatuh, memangnya kamu yang mau menyelamatkannya. Kalau dia mati, bagaimana? Mati ya mati saja. Lagi pula, bukannya dari awal rencananya memang mau membunuhnya. Tunggu saja prosedurnya selesai, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Pertunjukan yang paling biasa. Kenapa kamu terburu-buru? Cari-cari masalah saja. Aku merasa masalahnya tidak sesederhana itu. Menurutku kamu terlalu banyak pikiran. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini, aku pasti bisa membongkar kedok Jiang Cuiwei. Kamu mau berbuat apa lagi? Sayang, kamu di mana? Jiang Cuiwei, habislah kamu.
Sudah cukup. Top 3. Biar kami saja. Biar kami saja. Kami saja. Kami saja. Kalau ibuku sampai kenapa-kenapa, habislah kamu. Mama. Mama. Bagaimana keadaannya? Oh, ada apa? Mama kenapa? Ini ada apa sebenarnya? Mama. Ini apa? Kenapa kamu malah bikin kacau? Oh, maaf ya. Saya tidak bisa lihat. Mama. Nak, kamu tadi bikin mama jantungan saja. Kenapa kamu ngebut begitu? Kamu mau cari mati? Ya, Pah. Suruh dia jalan yang benar. Kamu kan mau menemani mama jalan-jalan. Kenapa malah jadi naik mobil? Man-man juga ada di mobil. Aku mau mengantar Man-Man ke rumah sakit. Katanya perutnya sakit. Iya. Iya. Aduh, perutnya sakit. Kalau begitu, cucuku tidak apa-apa. Kan, perutnya sakit. Kok bisa perutnya sakit? Jangan-jangan karena pakai sepatu hak tinggi. Aduh, lain kali jangan pernah pakai sepatu hak tinggi lagi. Kamu ini punya otak tidak? Sih, kamu mau mencelakai cucuku? Ya, dasar kau. Sudah, sekarang tidak apa-apa. Ayo pulang. Sudah, ayo pulang. Sepuluh sentimeter, tinggal 10 sentimeter lagi, kamu bisa menabrakku sampai mati. Aku, kan tidak sengaja. Sudah kubilang, kan? Dia tidak bisa lihat, tidak bisa lihat, tidak bisa lihat. Kamu malah ngotot mau mengetesnya. Sekarang percaya, kan? Baiklah, sekarang aku yakin dia memang buta. Udah dong, jangan marah lagi. Ya, anggap saja ini demi anak yang ada di kandunganku. Maafkan aku, ya. Aku sekarang, justru karena anakku ada di dalam kandunganmu. Kamu bicara apa? Sayang, Kapan kamu datang? baru saja. Kalian lagi mengobrol apa? Kelihatannya obrolan kalian seru sekali. Bukan apa-apa. Ada perlu apa? Tadi pengacara meneleponku. Proses serah terima perusahaan akan segera selesai. Sayang, kamu akan segera mengambil alih perusahaan. Senang, kan? Senang? Aku senang sekali. Perusahaan diserahkan kepadaku. Kamu tenang saja. Sayang, aku juga senang sekali. Kalian akhirnya masuk juga ke dalam perangkapku. Hah? Tidak takut ketahuan. Tenang saja, dia sudah pergi dari pagi. Katanya ada urusan yang sangat penting. Kenapa tidak bilang dari tadi? Selama ini aku tersiksa sekali rasanya. Kalau begitu, hari ini kamu bisa memberinya pelajaran. Aduh, menyebalkan sekali. Kita ke kamar, yuk. Mbak, ada perlu apa memanggil kami kemari? Bukankah aku sudah menyerahkan perusahaan pada Ruo Guang? Jadi, aku berpikir untuk mengadakan pesta kecil untuknya. Kebetulan para bapak semua ada di sini. Anggap saja ini upacara serah terimanya. Nona perhatian sekali ya pada suaminya. Iya, rugi besar Nona kita bersama anak itu. Oh ya, barang yang aku minta kalian bawa, sudah dibawa semua. Sudah, tenang saja, Non. Dijamin mantap. Pasti akan jadi kejutan besar. Baik, ayo kita masuk. Kok tidak ada orang? Apa mereka tidak di rumah? Aneh, padahal hari ini Ruo Guang bilang tidak akan pergi kemana-mana. Cucuyu, kenapa kamu pulang? Kamu ini pembantu, bagaimana cara bicaramu? Apa Nona kami pulang ke rumahnya sendiri perlu alasan? Paman Wang, Paman salah. Beliau ini ibu mertua saya. Ini Paman Zhang. Paman Wang, Paman Zhao, mereka adalah para direktur di perusahaan. Halo, apa kabar? Ruo Guang di mana ya? Ruo Guang, dia sudah pergi, benarkah? Padahal hari ini dia bilang tidak akan pergi kemana-mana. Kok bisa? Memangnya ibu akan membohongimu? Sikap macam apa itu? Beginikah caramu bicara pada Nona Jiang? Benar, Pak Jiang memang sudah tiada. Tapi kami, paman-pamannya, masih ada di sini. Dan kami masih bisa melindungi Nona. Paman Wang, Paman Zhao, tidak apa-apa. Ibu mertuaku kalau bicara memang biasanya seperti itu. Aku sudah terbiasa. Iya, benar. Bapak-bapak direksi sekalian, mohon jangan tersinggung, ya. Sayang, kamu cantik sekali. Ruo Guang, bukannya dia di rumah. Mama kok jadi pikun, sih. Hei, Mbak.
Aku hari ini pergi jalan-jalan ke mall, beli beberapa potong baju. Kita coba bareng, yuk, nanti saja, ya. Aku sudah menyiapkan kejutan untuk kakakmu, loh. Sayang, Sayang, suamiku. Sayang, lihat aku ajak siapa ke sini. kenapa kamu tiba-tiba pulang? Sayang, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Siapa perempuan murahan ini? Suruh dia turun dari ranjangku sekarang juga. Ada apa, Paman Zhang? Apa yang sudah terjadi? Pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, ternyata malah membawa pulang wanita lain ke rumah. Apa? Chuyu, jangan emosi. Ibu mertuamu ini akan membantumu memberinya pelajaran yang setimpal. Sayang, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong dengarkan penjelasanku. Sudah tertangkap basah begini. Apalagi yang mau dijelaskan? Aku tidak menyangka kamu orangnya seperti ini. Sayang, ini semua salah dia. Dia yang menggodaku. Ini sama sekali bukan salahku. Siapa dia? Fang Manman. Fang Manman. Bukannya dia sedang hamil. Jangan-jangan anak yang dikandungnya. Bukan. Anak itu. Kamu, suami yang cuma numpang hidup, berani-beraninya punya anak haram di luar. Tidak tahu malu. Aku akan panggil ayah untuk memberimu pelajaran. Sayang, Sayang, hentikan. Rasain ini, beraninya kamu selingkuh. Beraninya kamu selingkuh. Selingkuh. Aduh, anakku bisa mati kamu pukuli. Jiang Cuiwei, kamu biarkan saja orang luar memukuli suamimu seperti ini. Ini masih ringan. Kamu sudah selingkuh dan mengkhianati pernikahan kita. Grup Jiang tidak seharusnya punya menantu rendahan sepertimu. Sayang, kamu percaya sama aku. Gak akan kuulangi lagi. Percayalah padaku. Iya, Mbak. Kakakku cuma hilaf sesaat. Kali ini, maafkan dia, ya. Sayang. Bawa dia. Si Ruo Guang, lepaskan aku. Sayang, hajar dia. Dia yang menggodaku. Jadi begitu kamu, si Ruo Guang. Habis mani sepah dibuang, ya. Diam kamu. Dasar penggoda. Sayang, percaya sama aku. Aku mohon, maafkan aku. Gak akan kuulangi lagi. Tidak bisa dimaafkan. Selingkuh itu cuma ada 0 kali dan tak terhingga. Chuyu, soal Ruo Guang ini, dia hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua laki-laki. Nanti, ibu pasti akan mendidiknya dengan baik. Iya, Mbak. Maafkan saja kakakku sekali ini, ya. Aku rasa tidak. Ini semua urusan keluarga kami. Meskipun kalian adalah dewan direksi perusahaan, tapi bukan berarti dia boleh ikut campur urusan keluarga kita, kan? Benar-benar tidak masuk akal. Sudah, Zhao Bo. Ayo kita pergi. Istriku, aku. Kamu. Hahaha. Keberuntungan benar-benar berpihak padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan? Kamu kembalikan padaku. Kembalikan. Perusahaan ini sudah jadi milik kita. Keluarga Shen kita akan jaya. Bagus sekali, Jiang Cuiwei. Kamu sudah tidak punya kartu andalan lagi. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Bagaimana bisa seperti ini? Karena perusahaan ini sekarang sudah ada di tanganku. Aku juga tidak akan berpura-pura lagi. Sejak awal aku mendekatimu. Itu semua hanya demi uang. Jangan keterlaluan. Memangnya kenapa kalau kamu mendapatkan perusahaan ini? Kami para direktur tidak akan pernah mendukungmu. Aku juga sama. Memangnya kenapa kalau kalian tidak mendukungku? Sekarang perusahaan ini ada di tanganku. Kalian tidak mungkin hanya dia melihat perusahaan ini terus merugi. Kan? Aku sarankan kalian. Pikirkan baik-baik. Di satu sisi ada putri mantan direktur utama yang sudah tidak punya apa-apa. Di sisi lain ada direktur utama baru yang memiliki kepemilikan saham absolut. Kalian akan pilih yang mana? Para direktur sekalian, seharusnya ini bukan pilihan yang sulit, kan? Paman Zhang, Paman Wang, Paman Zhao, kalian semua adalah sahabat terbaik ayahku. Cuyue. Aku juga sudah bersusah payah untuk mencapai posisiku saat ini. Bagaimana dengan Paman Wang dan Paman Zhao? Baiklah. Aku mengerti. Dasar bodoh. Kamu pikir kami mau melayani orang buta sepertimu secara cuma-cuma? Benar, pelit sekali lagi. Setiap bulan cuma memberi uang jajan 3 juta. Mana cukup untuk apa-apa. Benar-benar serakah. Serakah. Kamu yang cacat memegang uang sebanyak itu baru namanya serakah. Tenang saja, Zhang Suiwei. Grup Jian di tanganku hanya akan menjadi lebih cemerlang. Oh, salah. Sekarang seharusnya disebut Grup Shen.
Pergi. Pergi dari rumahku. Ini rumahku. Kalian semua, pergi dari sini. Mau menyuruhku pergi? Boleh. Tanda tangani ini. Sudah kamu siapkan dari lama, ya? Memangnya, aku harus menghabiskan sisa hidupku dengan orang buta sepertimu. Aduh, cepat tanda tangan. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, kami terpaksa akan menggunakan cara paksa. Tenang saja, demi hubungan kita berdua. Aku akan menyisakan sedikit uang untuk biaya hidupmu. Oh, iya. Aku tidak bisa melihat. Bagaimana aku tahu surat ini asli atau palsu? Paman Zhang, aku tidak meminta banyak darimu. Tolong bantu aku periksa. Apakah ada masalah dengan surat cerai ini? Permintaanku tidak berlebihan, kan? Tentu, tentu. Ini. Tidak. Tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah. Kalau begitu, tolong Direktur Zhang bacakan untukku. Ini. Baca apanya? Buat apa dibaca-baca lagi? Kamu ini banyak sekali maunya. Selagi masih ada kesempatan, cepat tanda tangan lalu pergi. Kalau tidak, nanti kamu tidak akan dapat sepeser pun. Direktur Zhang, Anda yakin surat cerai ini tidak ada masalah? Tidak ada. Paman Wang, Zhao Bo, bagaimana? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sudah kubilang tidak ada masalah, cepat tanda tangan. Baiklah, karena Paman Zhang, Paman Wang, dan Pak Deshao semua bilang tidak ada masalah. Aku tidak akan meragukannya lagi. Jerry. Rencana yang bagus, membuatku pergi dengan tangan hampa. Kamu bisa lihat. Kamu tidak buta. Bagus sekali, Jiang Chuiwei. Jadi kamu sudah tahu dari dulu. Tapi, tidak mungkin. Aku jelas-jelas melihatmu minum obat itu setiap hari. Kamu bahkan tega melakukan hal serendah meracuniku. Jadi, aku juga terpaksa menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Kalau aku tidak pura-pura buta, bagaimana aku bisa melihat dengan jelas kelakuan kalian semua ini? Yang menusukku dari belakang tepat di depan mataku. Bagaimana? Mengejutkan, bukan? Kamu bisa melihatku. Sekarang, perusahaan ini masih ada di tanganku. Apa kamu pikir kamu bisa merebutnya kembali? Cuy sayang, semuanya sudah diputuskan. Jadi, jangan keras kepala lagi. Aku hampir lupa dengan kalian, para pengkhianat. Beraninya kamu bicara seperti itu pada kami. Saat ayahku masih hidup, apakah dia pernah memperlakukan kalian dengan buruk? Sebelum meninggal, dia menitipkanku pada kalian. Untuk itu, dia bahkan secara khusus memberikan 10% saham pribadinya untuk kalian. Hanya dengan satu harapan, agar di saat-saat genting kalian bisa melindungiku. Dan beginikah cara kalian melindungiku? Cuyu, era keluarga Jiang sudah berakhir. Keadaan sudah berubah. Janji yang dulu sudah tidak berlaku lagi. Sejak ayahmu meninggal. Harga saham grup Jiang anjlok. Siapa yang akan mengganti kerugian kami? Kami ini membantumu mengelola perusahaan. Seharusnya kamu berterima kasih pada kami, kan? Baik, karena para direktur sudah tidak mau basa-basi lagi. Kalau begitu, berani tidak kalian menandatangani sebuah perjanjian bahwa kita tidak akan punya urusan apa-apa lagi setelah ini? Hal seperti ini, kenapa kami tidak berani tanda tangan? Kamu pikirkan baik-baik. Setelah menandatangani surat ini, nantinya, sekalipun kamu jadi pengemis pun, kamu tidak boleh lewat di depan pintu kami. Justru itu yang aku mau. Dasar bodoh. Dengan kondisimu yang sekarang, seharusnya kamu cepat-cepat cari pegangan dari kerabat kaya. Kamu malah berinisiatif menandatangani perjanjian seperti ini. Tolol. Kalian pikir aku akan benar-benar menyerahkan grup Jiang pada kalian? Apa maksudmu? Pengacara Su, segera datang ke rumah saya sekarang. Apalagi yang kamu lakukan? Grup Jiang sekarang milikmu. Tapi, apa kamu pernah berpikir kalau perusahaan itu sekarang hanyalah cangkang kosong? Tetapi sebelum ini, aku punya satu tugas lagi untukmu. Anda perintahkan saja. Nona, asetnya sudah hampir selesai dialihkan. Tapi, saat proses pengalihan aset, saya menemukan beberapa hal. Direktur Zhang dan Direktur Wang dari Dewan Direksi, dan juga Direktur Zhao, berulang kali menggelapkan dana perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak proyek kesulitan arus kas. Nggak kusangka, parasit di perusahaan ini ternyata Paman Zhang dan yang lainnya. Bukan cuma itu. Dari semua ini, suami Anda, Shen Ruoguang, mengambil bagian terbesar. Selama dia mengelola perusahaan untuk sementara waktu. Dia juga pernah memotong gaji dan tunjangan karyawan. Hal itu menyebabkan banyak karyawan mengundurkan diri. Ini juga alasan kenapa kinerja grup Jiang menurun. Aku tidak akan melepaskannya. Nak,
Apa yang dia katakan itu benar. Grup Jiang itu perusahaan besar. Mana mungkin dia bisa mengalihkan semuanya begitu saja? Menurut ibu, dia sudah gila. Omongannya sudah ngawur. Pengacara Su, coba kamu jelaskan pada penanggung jawab hukum grup Jiang saat ini mengenai kondisi aset perusahaan kita. Pak Shen, saat ini, saldo di rekening perusahaan grup Jiang adalah 0. Selain itu, ada utang luar sekitar 783 miliar. Semua ini harus dilunasi oleh Pak Shen. Apa? Suamiku, jangan panik dulu. Bukankah masih ada paman-paman ini yang akan membantumu membayarnya? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kamu bahkan nggak pernah ke kantor. Nggak mungkin kamu bisa melakukannya tanpa seorang pun tahu. Memindahkan semua aset perusahaan. Menurutku, anak kemarin sore ini cuma menggertak kita. Kalau tidak, mana mungkin kita tidak dapat kabar sama sekali. Benar juga, kamu kan seharian di rumah. Bagaimana mungkin kamu punya waktu untuk memindahkan aset? Kamu yakin aku selalu ada di rumah waktu kamu selingkuh sama Fang Men? Kamu tahu aku di mana? Jangan bohong, deh. Masalah yang bahkan para direktur pun nggak tahu. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Kapan surat pemberitahuan dari pengadilan datang? Sekitar sebelum jam 5. Jia Chuyu, kamu sewa aktor dari mana, sih? Aktingnya bagus sekali. Sekarang kurang 3 menit lagi jam 5. Kalau mau bohong, dipikir dulu, dong. Menurutku, dia lupa merevisi naskahnya. Kamu masih saja berpura-pura. Aku hampir saja tertipu olehmu. Nona, Anda tidak apa-apa. Benar atau tidaknya, kita akan segera tahu. Kamu ini benar-benar keras kepala. Gak akan percaya sebelum kejadian. Ya, katakan. Apa? Jiangxi bangkrut. Perusahaannya sudah bangkrut. Pak Shen, sekarang Anda percaya. Habislah, perusahaannya benar-benar bangkrut. Nah, sekarang kita harus bagaimana? Sayang, aku tahu aku salah. Sayang. Waktu kamu berkomplot untuk merebut hartaku, sikapmu tidak seperti ini. Chuyu, anggap saja demi kita yang sudah menjadi keluarga selama 2 tahun. Tolong maafkan kami. Iya, benar. Mbak Ipar, aku salah. Aku janji akan berubah. Aku rela jadi budak untukmu. Maaf saja, aku tidak butuh pelayan. Shuyu, jangan gegabah. Bicaralah baik-baik. Kalau ayahmu masih ada, dia pasti juga tidak mau melihat kita saling bermusuhan. Benar? Bagaimanapun juga, kami ini paman-pamanmu. Kamu tidak perlu sekejam ini, kan? Bukannya aku tidak pernah memberi kalian kesempatan. Pertama, saat Shen Ruoguang menyuruh kalian memilih pihak, kalian tidak memilihku. Shuyu, kami juga tidak punya pilihan lain. Kedua, adalah surat perjanjian cerai yang sudah terpampang dengan begitu jelas. Ingin aku pergi dengan tangan hampa. Aku tidak percaya kalian tidak melihatnya. Apa kalian pernah berpikir, kalau aku benar-benar buta, dan kehilangan semua hartaku, bagaimana aku akan menjalani sisa hidupku? Karena kalian tidak memberiku jalan untuk hidup. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Ini apa? Bukti penggelapan dana perusahaan yang kalian lakukan. Semua ini sudah kuserahkan pada pihak berwenang. Paman-paman sekalian, yakin tidak mau pulang untuk berpamitan dengan keluarga. Jiang Chuyue, kau memang kejam. Urusanku dengan mereka sudah selesai. Sekarang giliranmu. Aku? Kenapa aku? Aku tidak melakukan apapun. Bodoh. Menurutmu kalau aku bisa melacak mereka, aku tidak bisa melacakmu. Aku hanya mengambil sedikit sekali. Sungguh, tidak banyak. Tolong maafkan aku kali ini saja, ya? Chuyue, Ruoguang, dia tidak mungkin berani. Kalaupun dia benar-benar menggelapkan dana perusahaan, jumlahnya pasti tidak akan banyak. Tolong lepaskan dia kali ini saja. Itu artinya, ibu sama sekali tidak mengenal putra ibu sendiri. Menurut saya, dia sangat nekat. Nona, ini adalah rincian dana yang digelapkan oleh Tuan Shen. Coba lihat berapa banyak yang sudah kamu gelapkan. Kamu sendirian lebih banyak dari gabungan mereka bertiga. Memangnya apa saja yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kulakukan? Keke, uang sebanyak ini, kamu pakai untuk apa? Aku mengaku, aku ini simpanannya Shen Ruoguang. Jadi simpanan tidak akan dipenjara, kan? Menjadi simpanan memang tidak melanggar hukum. Tapi, bagaimana kalau ini penipuan? Penipuan? Penipuan apa? Jangan asal menuduh, ya. Oh, jadi tidak mau mengaku, ya. Katakan, uangnya kamu pakai untuk apa? Aku akan katakan. Habis semua karena kalah judi bola. Judi bola? Kak, bagaimana bisa kamu berjudi? Dia yang menjerumuskanku. Iya, kamu. Kamu sendiri yang mau ikut main, kan? Kamu. Kembalikan uangku. Aku tidak mau begini lagi. Kembalikan uangku. Heh, berani bertaruh,
ya harus berani kalah. Dari awal sampai akhir, kamu sendiri yang pasang taruhan. Apa ada sepeser pun uangnya yang masuk ke kantongku? Semuanya sudah berakhir. Kamu yakin tidak ada sepeser pun yang masuk ke kantongmu? Maksud kamu apa? Bertempat Ruo Guang sering berjudi bola. Nama pemiliknya adalah Fang Manhao. Kamu, Fang Manman, ternyata selama ini kamu memperalatku. Kamu hanya mengincar uangku. Di dunia ini bukan cuma ada satu Fang Manman. Atas dasar apa kamu bilang itu aku? Lalu bagaimana kamu menjelaskan uang tambahan di rekeningmu dan keluargamu? Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kecelakaan mobilmu. Kecelakaan mobilmu itu direncanakan oleh mereka. Aku punya bukti. Aku punya bukti. Dasar perempuan murahan. Tutup mulutmu. Dia itu penipu. Semua yang dia katakan itu bohong. Bukti apa? Aku bisa berikan buktinya kepadamu. Tapi apa untungnya buatku? Imbalan apa yang kamu mau? Masalahku jangan sampai diberitahukan kepada inspektur. Baik, aku janji. Ponselku ada di kamar tidur. Demi menipu sedikit uang, kamu sampai seniat ini. Ya, sampai-sampai pura-pura hamil demi semua ini. Cih, hamil? Siapa bilang aku hamil? Memangnya susah memasukkan hasil USG? Kamu. Jadi kehamilanmu itu juga bohong. Jadi ini caramu menipu para lelaki agar percaya padamu. Tapi kalau kamu tidak hamil, perutmu kan tidak bisa bohong. Bagaimana caramu melakukannya? Dasar laki-laki bodoh. Setelah aku mendapatkan yang kuinginkan, aku tinggal bilang saja kalau aku keguguran. Mereka pasti tidak akan curiga. Malah aku bisa sekalian minta uang kompensasi dari mereka. Kubunuh kau. Aku. Nona. Rekaman pertama. Gawat, sepertinya Xiaohi tidak mati tertabrak setelah keluar dari penjara. Bagaimana ini? Tenang saja. Kalau tidak mati ditabrak, kita cari cara lain untuk membunuhnya. MA, sopir macam apa yang mama sewa? Menabrak satu orang saja tidak becus. Lain kali, kita sendiri yang turun tangan. Wanita jalan, beraninya kamu merekam ini. Bukannya suaramu juga ikut rekam. Aku tidak sebodoh itu sampai meninggalkan bukti yang memberatkanku. Semoga kau mati sengsara. Dasar tua bangka, beraninya kau memukulku. Lepaskan aku. Ku beritahu kau. Kau sudah menghancurkan hidupku yang indah. Aku pergi. Feng Manman, akan kubunuh kau. Jiang Chuiwei, ingat janjimu padaku. Tenang saja, aku tidak akan mengatakannya. Tapi, coba tebak, apa orang-orang di sekitarmu itu bisa tutup mulut juga? Jiang Chuiwei. Denda masa lalu telah usai. Aku juga akan memulai hidup yang baru. Nona, apa yang Anda bicarakan? Semua sudah berlalu. Sudah tidak penting lagi.